Ini ayat apa yang kamu baca, Nandar? Bukan ayat yang saya suruh ke kamu ini. Aduh, aduh. Lucu ini anak. Pedagang kaos. Disuruh baca apa, malah baca yang lain. Yang begini berkoar di YouTube. Bikin malu diri sendiri. Kamu bikin malu Hajar Aswad, Muhammad, sama Allah, tau nggak? Dah, nyikir. Berarti saya udah tahu ilmumu sampai di mana. Kamu yang baca, tolong luruskan ya. Ayat yang saya baca itu, tolong. Loh, kan saya bilang, anggaplah saya tidak bisa berbahasa Ibrani. Terus saya minta tolong ke kamu yang suka berkoar di YouTube, membacakan ayat-ayat Alkitab yang kamu ngemis-ngemis untuk nubuat Muhammad, ya kan, dalam bahasa Ibrani. Dan seakan-akan kamu menantang orang lain, seolah-olah kamu bisa bahasa Ibrani, kamu tantang orang lain bisa bahasa Ibrani atau tidak. Ya di sini saya mau minta tolong ke kamu untuk baca itu ayatnya yang di atas. Bisa nggak kamu malah dibaca ayat yang lain yang kamu hafal? Gimana sih? Nggak nyambung, tahu nggak? Ilmumu cuma segini. Ayolah, ajari saya yang anggaplah tidak bisa bahasa Ibrani ini untuk belajar bahasa Ibrani. Barangkali saya bisa belajar melalui kamu, konon, ya kan? Kenapa nggak bisa baca ya? Oh, udah tahu, cukup tahu. Aku salah membaca. Tolong ya, sebutkan kesalahannya di mana, huruf apa yang aku salah membacanya. Silakan. Disuruh baca apa, malah baca yang lain. Gimana sih kamu, Dar, pedagang kaos? Bilang aja apa kalau nggak bisa baca, gitu loh. Mending kamu jujur kayak Muhammad Nabi Mundar. Aku tidak dapat membaca. Mending begitu daripada kamu berpura-pura berusaha menipu diri sendiri dan menipu orang lain, tapi ternyata ketahuan dan akhirnya malu kan? Gitu loh. Mending kamu jujur. Ayo coba kalau memang kamu bisa baca 2 screenshot yang saya kasih ini ke kamu, baca semua dari atas sampai bawah. Saya kasih gift deh, saya kasih hadiah, saya kasih hadiah. Insya Yesua, kalau saya nggak sibuk ya, setelah kamu baca ini, setelah kamu baca dua screenshot saya ini ya, Insya Yesua, saya akan sedekah dengan cara beli kaos kamu yang mungkin sekarang lagi nggak laku itu ya. Saya bakal sedekah, saya akan menafkahkan sedikit uang saya donasi ya, hitunglah donasi sedekah untuk membeli kaos kamu begitu, supaya kamu dapat penghasilan, dapat pemasukan untuk menafkahi anak istrimu, biaya sekolah anakmu dan kehidupanmu itu yang lain-lain lah gitu. Gimana pedagang kaos? Setuju tidak? Kalau kamu bisa baca, saya janji kalau ada waktu senggang saya beli kaos kamu. Gimana? Ayo, ada giftnya nih, nggak asal-asalan. Licik ya, mau ngetes aku bahasa Ibrani yang tanpa nikut, yang tanpa ada tanda baca ya. Orang yang bisa bahasa Ibrani sendiri, kalau untuk membaca bahasa Ibrani tanpa nikut itu sebagaimana orang Arab ya, orang Indonesia membaca tulisan Arab gundul, tentu akan meraba-raba ya kan, karena tanpa harokat. Begitupun bahasa Ibrani. Kamu ngetes aku, kamu sendiri nggak bisa baca bahasa Ibrani. Ya, loh, kamu bisa menyalahkan, bisa membetulkan dari mana? Tadi kamu mengetes saya ulangan, ya kan, pasal 29 ayat 17. Setelah saya baca, kamu menyalahkan. Ya, itu ayat ke-18 yang saya baca. Kenapa justru kamu menyalahkan? Kalau memang aku salah membacanya, tolong sebutkan kesalahannya di mana. Bukan licik, kamu yang ketakutan karena nggak bisa baca. Orang Ibrani bisa baca tanpa nikut. Coba kamu tanya Yitzhak. Coba kamu kasih screenshotnya ini, kamu tanya Yitzhak ya. Dia pasti insya Yesua dia bisa baca. Pasti itu bisa baca. Kalau kamu memang tidak bisa, walaupun sekalipun tanpa atau dengan nikut, kamu tidak akan bisa baca. Kenapa? Karena kamu cuma membaca ayat-ayat yang sudah kamu hafalkan. Begitu loh. Kamu kasih ke Yitzhak, kamu kasih ke Bang Billy. Ini 2 screenshot saya ini. Insya Yesua mereka akan bisa membaca. Ikro gitu. Memang kamunya aja nggak bisa. Ngapain sih ngeles-ngeles gitu loh. Cuman permasalahannya di sini kamu berusaha menutup malu begitu. Dasar-dasar kalau kita belajar Ibrani itu ya nggak ada nikut, nggak ada gitu loh. Ya tapi saya nggak bisa bahasa Ibrani kok. Anggaplah seperti itu. Saya pengen belajar dari kamu kan. Kamu suka berkoar di YouTube ya kan. Ngaku-ngaku baca bahasa Ibrani ayat Alkitab, terus nyuruh orang bisa nggak bahasa Ibrani. Ternyata kamu sekarang saya tes kelagapan, kalang kabut ya kan.
Ya saya cukup tahu ilmu kamu sampai di mana, begitu loh. Menyuruh saya membaca, ya kan? Bahasa Ibrani dengan tanpa nikut. Sudah saya bacakan, kamu menuduh saya nyari di Google. Bagaimana saya bisa mencari di Google? Itu bukan teks, nggak bisa dikopas, ya kan? Nah, kalau memang bisa kamu cari di Google, silahkan kamu cari ayat yang saya lampirkan di dalam bahasa Ibrani yang tanpa nikut. Silahkan kamu baca. Nanti saya akan luruskan bacaan kamu yang salah itu. Ya, tolong Nandar, jangan banyak menipu diri sendiri dan orang lain. Kamu bukan membaca yang saya suruh baca. Yang kamu baca itu yang lain. Bukan dari kedua screenshot yang saya berikan ke kamu itu. Saya suruh kamu baca dari dua screenshot saya itu, bukan baca yang lain. Yang kamu baca bukan yang di screenshot, tapi ayat yang lain. Aduh, gimana sih toh Nandar? Nandar. Jangan berusaha menipu publik dan berusaha menipu diri sendiri, tapi ketahuan terus akhirnya malu lah. Nggak usah kayak begitu. Kalau memang nggak bisa ya akui aja seperti Muhammad gitu loh. Aku tidak dapat membaca. Kan beres toh. Ngapain sih kamu itu pakai malu-malu kucing? Ya sudah, kalau memang kamu tidak mampu, ya sudah terjawab loh ini. Saya sudah bisa menilai sendiri dan biarkan orang lain menilai lah. Ini saya upload ke YouTube kok. Tapi saya nggak punya channel YouTube, saya upload di YouTube-nya. Mungkin ya adalah teman saya. Dan supaya orang lain bisa menilai bagaimana seorang Nandar, pedagang kaos, ya kelimpungan ketika disuruh membaca bahasa Ibrani. Loh, permasalahannya yang kamu baca itu bukan yang saya suruh baca. Yang kamu baca ayat yang lain, bukan yang di screenshot. Itu jelas bunyinya berbeda, Bos Nandar, pedagang kaos, bos kaos. Loh, kamu bilang nggak bisa cari di Google. Loh, siapa yang bilang nggak bisa? Kamu cukup ngetik aja, kamu buka galerimu, kan itu masuk galeri kan? Screenshot saya itu masuk galerimu. Kamu buka galerimu, tadi kamu offline ya kan? Terus kamu buka galerimu, terus kamu ketik pakai bahasa Ibrani di Google. Nanti keluar sendiri dan di situ bisa kamu nemu bacaannya gimana gitu loh. Apa huruf Latinnya itu seperti apa bisa gitu kan, permainan licik gitu loh kan. Di sini sebenarnya yang licik itu bukan saya gitu loh, kamu gitu ya. Tadi kamu offline terus saya telepon gak diangkat, maunya gimana? Masa saya telepon silaturahmi, ngajak berkenalan, ngajak berteman, sudah lama kita berteman terus nggak lama ngobrol ya kan, terus sekarang ngobrol malah dimatiin. Etik kamu di mana sih? Masa sama teman kayak begitu kamu masa pura-pura lupa sama saya? Lama-lama kayak orang sinting, ketawa-ketawa sendiri. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa, ya. Loh, karena lucu Nandar. Begini loh. Saya ini kan minta tolong. Anggaplah saya tidak bisa bahasa Ibrani toh, ya kan? Saya minta tolong ke kamu bacakan. Tolong bacakan kedua screenshot yang saya kasih ke kamu itu ayat Alkitab. Bukan saya gila. Kalau yang gila itu ya jelas nabimu lah. Bukan saya gitu loh. Terus saya minta tolong sama kamu bacakan. Ternyata kamu baca yang lain. Itu maumu gimana sih gitu? Ayo coba baca lagi, yang benar bacanya. Saya pengen tahu diulang ya. Memang kalau kamu bisa baca, baca itu yang kedua, screenshot yang kedua itu. Di telepon, berani nggak kamu baca di telepon? Jangan ini deh, jangan Om Dok doang, beraninya VN. VN tadi offline banget, ya kan? Offline bentar kamu. Nah, gimana sih kamu itu? Maunya gimana? Nge-Google dulu, begitu ta? Aduh, kacau kamu. Udahlah, saya udah cukup tahu ilmumu seperti apa, ya. Ini aja deh, ya. Aku sudah bacakan dan bacaanku betul, sesuai dengan bahasa, sesuai dengan huruf. Aku ejak satu persatu dengan benar. Kamu mengatakan itu salah. Sekarang coba sebutkan ketika saya membaca itu kesalahannya di mana. Dan kalau kamu menuduh saya, memfitnah saya, itu dari Google. Bagaimana saya mengkopasnya, sedangkan itu dalam bahasa Ibrani, dalam bentuk gambar, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya sudah memposting, mengirimkan gambar yang serupa bahasa Ibrani tanpa nikut. Nah, kalau memang bisa di Google, silahkan Anda Google dan buktikan kepada saya Anda bisa membacanya. Saya tunggu 5 menit. Ya, kalau dalam 5 menit kamu tidak bisa membacanya, berarti kamu yang tidak bisa membaca. Kalau kamu berani, saya tunggu di Gerah Mu'alaf, ayo kita berdebat. Ya, kamu ngetes saya ngetes kamu. Dan kalau ngetes harus fair dong. Kamu ngetes bahasa Ibrani tanpa nikut, tanpa harokat. Ya kan? Oke, nggak masalah, saya bisa mengejanya. Tetapi kalau kamu
kelasnya masih kelas coro, ya yang masih ada nikutnya lah, ya kan? Itu baru bisa dibaca. Kamu tidak bisa bahasa Ibrani, berarti kamu bisa dong. Sekarang tunjukkan kalau kamu bisa membacanya. Itu ayatnya sudah saya kasih. Loh, yang kamu bacakan itu ayat yang lain, ayat 18. Bukan ayat ke-17-nya. Begitu. Dan kamu tadi sempat offline. Kamu lihat dulu di Google, iya kan? Nah, makanya bacaanmu itu terlihat sekali mengeja satu persatu. Nggak lancar. Kenapa? Karena kamu hafalin dulu di Google. Begitu loh, Mas. Pedagang kaos, begitu. Paham? Loh, kamu ini pura-pura nggak tahu atau memang pendengaranmu agak bermasalah? Soalnya kan saya udah bilang, anggaplah saya tidak tahu bahasa Ibrani toh. Iya kan? Saya cuma bertanya ke kamu supaya kamu bisa mengajari saya karena kamu kebanyakan berkoar di YouTube menggunakan bahasa Ibrani seolah-olah bisa. Ternyata tadi kamu offline dulu. Untuk apa? Untuk nyari ejaannya. Emang saya nggak tahu website yang kamu pakai untuk mengeja satu persatu. Hah? Terus kamu bisa aja buka, terus kamu catat. Begitu kan? Aduh, ini mah trik lama, bos. Kenapa kok di telepon kamu nggak berani? Ayo coba, sekarang saya tantang lagi. Tapi kamu bacakan lewat telepon. Gimana? Bisa nggak? Terima nggak kamu? Kalau VN kamu bisa offline dulu, gitu loh. Cari di Google, cari di websitemu. Gini aja Nandar, daripada kamu berputar-putar dan hanya nyontek dari biblehub.com, di situ ada terjemahannya, ada cara bacanya, huruf Latinnya satu persatu, ejaan per ejaan itu di situ ada. Tadi kamu offline bentar, nggak bentar juga, agak lama, terus kamu ngecek. Nah, di sini kelihatan. Mending gini supaya fair, ya supaya fair. Saya tantang kamu bacakan ayat dari saya, nanti saya kasih ya yang baru ya, kamu baca melalui telepon. Kita buktikan. Ayo, telepon dan direkam. Berani nggak direkam? Kamu rekam atau saya yang rekam? Saya nggak punya perekam telepon. Kamu aja yang rekam. Terus kamu upload ke YouTube-mu. Gimana? Berani nggak? Tapi lewat telepon, bukan lewat VN. Ayo, saya tantang. Kalau nggak berani ya sudah, nggak apa-apa. Saya cukup tahu keilmuanmu sampai di mana. Oke? Tahu nggak? Di situ ada yod, ada zayin, ya. Itu bukan suatu huruf, akan tetapi itu adalah angka dalam bahasa Ibrani, ya. Terhitung huruf itu dari kalimat v itu, dari huruf v itu. Di situ ada huruf yod dan zayin. Memang aku nyontek, sekarang kamu silahkan membaca ayat yang aku lampirkan. Silahkan kamu cari di apa tadi .com itu, ya kan? Kalau memang kamu bisa membuktikan saya nyontek gitu kan. Simple kalau mau tes-tesan dengan saya itu di Geraha Mu'alaf. Ayo kita tes-tesan begitu kan. Kamu melampirkan ayat di dalam perjanjian lama tanpa saya ketahui ayat berapa-berapanya. Ya, tetapi syaratnya ada nikutnya. Kalau kamu melampirkan ayat tanpa nikut, saya pun berhak melampirkan ayat tanpa nikut dan kamu harus bisa membacanya. Begitu gimana? Ya kan? Kan lebih fair. Saya membuka untuk Anda loh ya, ini. Loh ya buktinya kamu nyontek. Kalau kamu nggak nyontek, nggak mungkin kamu takut di telepon. Nggak mungkin kamu takut membacakan ayat Alkitab dalam bahasa Ibrani di telepon. Kalau kamu nggak nyontek. Kenapa saya telepon kamu malah menolak dan beraninya cuma VN dan kamu offline dulu lama, lalu kemudian balik lagi, terus kamu berani menerima tantangan saya. Kalau memang benar kamu bisa baca, ayo saya telepon, direkam, diupload ke YouTube-mu. Lumayan dapat penghasilan iklan. Gitu loh. Bisa buat ngasih makan anak istrimu, bisa dagangan bajumu, dagangan kaosmu, siapa tahu makin laku semenjak dari kita debat ini. Gitu dong. Kenapa nggak berani di telepon? Ya berarti kamu takut ketahuan kalau nyontek dari biblehub.com. Begitu loh Nandar. Udah nggak usah panjang-panjang permasalahan. Kita telepon. Berani nggak kamu telepon? Iya atau tidak? Berani atau tidak? Kalau tidak ya sudah. Kalau nggak jawab berarti kamu takut. Udah, biarkan orang lain penonton yang akan menilai seperti apa dirimu yang sudah ketahuan kalau kamu itu keok, tidak bisa bahasa Ibrani, ternyata hanya menghafalkan dan nyontek dari biblehub.com. Kalau di Geraha Mu'alaf justru kamu sudah persiapan argumen, bisa persiapan statement, begitu. Kenapa kok kamu nggak berani lewat telepon? Direkam bisa, sekarang juga bisa. Ngapain harus jadwal di Geraha Mu'alaf? Sekarang loh ya, kita teleponan, terus direkam, diupload ke YouTube-mu, penontonmu bisa menilai. Sama aja. Permasalahannya apa?
Kenapa harus di gerak mualaf? Padahal di telepon pun bisa direkam. Nah, ya berarti kamu ketakutan. Kamu tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Kalau saya sudah mengaku kok dari awal, anggaplah saya tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya mau belajar sama kamu yang kalau di YouTube berkoar-koar. Ya kan? Kamu berkoar-koar katanya bisa bahasa Ibrani, baca ayat pakai bahasa Ibrani. Ya kan? Terus kamu nantang-nantang orang harus bisa belajar harus bisa baca bahasa Ibrani. Sekarang kamu saya suruh baca kelagapan. Kenapa nggak berani ditelepon? Berani nggak kamu ditelepon? Ayo coba sekarang. Ditelepon, bacakan, direkam, diupload ke YouTube-mu biar orang lain bisa menilai, bisa menonton, bisa menyaksikan. Kamu dapat iklan, dapat pemasukan, dapat ini duit buat menafkahi anak istrimu kan lumayan. Gitu loh. Salahnya apa? Permasalahannya apa? Kenapa kamu nggak berani ditelepon? Begitu. Nah ini di sini ada kejanggalan yang ternyata kamu kalau ditelepon nggak bisa mikir dan nggak bisa nyontek begitu loh. Orang kamu aja nggak bisa bahasa Ibrani, makanya saya tantang ini loh ya, biar kamu bisa mempermalukan saya kalau memang saya nggak bisa bahasa Ibrani. Berdebat di gerah mualaf, kamu lampirkan share screen yang ada bahasa Ibraninya, yang ada nikutnya, begitu kan enak. Anggaplah saya tidak bisa bahasa Ibrani, ya sudah nggak apa-apa. Makanya saya minta tolong kamu bacakan. Gimana, berani apa enggak? Ya, kita berdebat di gerah mualaf hanya membahas tes-tesan bahasa Ibrani, ya, membaca atau tidak bisa membaca itu saja, nggak berdebat tentang agama, nggak berdebat tentang apa. Kita saling mengetes bahasa Ibrani, siapa di antara kita yang bisa bahasa Ibrani. Syaratnya saya memang agak kesulitan kalau harus membaca bahasa Ibrani tanpa nikut, tanpa harokat. Nah, kalau bahasa Ibrani ada nikutnya, saya masih bisa membacanya, gitu loh. Gimana? Ya udah, kalau memang tidak ada persiapan, kenapa nggak sekarang aja ditelepon? Langsung saya kasih, gitu loh. Saya kasih ayat berikutnya. Terus kamu langsung baca di telepon, direkam, diupload ke YouTube-mu, dapat pemasukan, dapat AdSense. Kamu bisa dapat duit buat ngasih makan anak istrimu. Kenapa kok nggak mau? Kenapa nggak mau sekarang? Kenapa harus nunggu dulu nanti di Gramu Alaf? Ngapain? Gitu loh. Sementara di telepon sekarang bisa. Kenapa? Malu, nggak bisa. Ya udah, berarti kesimpulannya emang kamu nggak bisa. Begitu loh. Kamu tadi mau balesin saya ngetik. Terus voice note, lama, batal akhirnya. Terus kamu offline, balik lagi. Terus kamu kemudian baru bisa baca dan itu pun masih kalang kabut. Juga ngomongmu itu masih terbata-bata ngeja satu persatu. Kenapa? Karena kamu nyontek dari biblehub.com. Di situ ada ejanya satu persatu, ketahuan. Ayo, gimana tuh? Malu dong. Berani nggak? Sekarang saya tantang, telepon sekarang juga, nggak perlu ngantri di Gerah Mualaf. Apa itu? Channel kok minta donasi? Apaan kayak begitu? Enggak, saya nggak mau debat sama saya, saya sama kamu cuman buat menggalang donasi, minta duit itu enggak. Ngapain? Sama aja saya membantu orang menyesatkan manusia dengan menggalang dana. Nggak mau saya. Saya mau tanya ke kamu, bahasa Ibrani yang kamu kutip itu bahasa Ibrani ayat keberapa? Ya kan? Kok di kamu ayat ke-17, sedangkan yang benar itu adalah ayat ke-18. Ada kesalahan juga di sini. Coba sebutkan. Sekarang kamu jawab. Nggak perlu berputar-putar. Ya, di situ benar kok ayat 17, bukan ayat ke-18. Yang kamu baca mulai dari ayat 18. Ayat 17-nya kamu nggak baca. Itu udah jelas. Nanti screenshotnya saya upload kok ke YouTube. Tenang aja, nggak usah takut. Ini screenshot chat kita akan saya upload ke YouTube teman saya. Ya, tenang, kamu nggak perlu takut. Jadi biarkan orang sendiri yang menyaksikan, biar orang sendiri yang menilai kamu seperti apa, gitu. Ya. Sekarang gini, nggak perlu berputar-putar ngajak ke Gerah Mualaf. Sekarang juga bisa kita via telepon dan direkam. Sekarang juga bisa, gitu loh. Kalau saya disuruh debat di Gerah Mualaf, itu channel cuman minta donasi, cuman minta duit, minta ngemis-ngemis sumbangan, nggak beda kayak sama kamu jualan kaos, dagang kaos. Channel YouTube bukannya buat lintas agama, malah cuman buat nyari duit, malah cuman buat dagang, gitu loh. Ngapain saya harus dukung orang sesat? Ngumpulin donasi cuman buat nyari tempat untuk membebaskan lahan dan juga untuk pengajaran kristologi yang ngawur dan menyesatkan, gitu loh. Semakin banyak dong orang yang tersesat kalau saya ikut ke sana. Nggak bisa, saya nggak mau. Kenapa nggak berani telepon? Kan sama aja, intinya juga diupload ke YouTube dan ini akan terekspos ke publik juga, ke YouTube juga, gitu loh. Nggak ada jauh bedanya. Kenapa kamu takut? Nah, di sini sudah kelihatan.
gitu loh. Kalau kamu nyontek dari biblehub.com begitu. Ngapain telepon? Telepon kalau aku telepon gimana bisa aku membacanya? Orang HP-nya dipakai telepon, gitu kan? Kalau memang berani, kan aku menawarkan sesuatu yang lebih elegan gitu kan, yang setiap orang bisa melihatnya, setiap orang bisa menilainya. Di Geraha Mu'alaf, ya kan? Kenapa kamu nggak berani? Kenapa? Karena kamu tidak bisa membaca bahasa Ibrani. Itu sebenarnya masalahnya. Kamu yang tidak bisa membaca bahasa Ibrani mengetes saya yang bisa membaca Ibrani, ya kan? Kan kebalik, harusnya saya ngajari kamu, bukan kamu yang ngajari saya. Bisa kok. Kamu teleponan via WhatsApp sambil kamu buka aplikasi lain. Bisa. Kamu teleponan via WhatsApp sambil buka chat kita ini ya di room ini, japri kita. Bisa. Jangan kayak orang gagap teknologi. Ini udah tahun 2020, kamu masih nggak tahu cara telepon via WhatsApp sambil buka aplikasi lain atau buka japri di WhatsApp. Waduh, pantesan kamu nggak bisa baca dalam bahasa Ibrani ya. Cukup tahu aja, gagap teknologi ternyata kamu itu. Cuman bisa dagang kaos. Pura-pura nggak tahu lagi caranya gimana. Takia, bosku. Ayat ke-17, dan tadi saya sudah membacanya. Sekarang kamu silahkan membaca. Bisa nggak kamu? Udah, nggak usah berputar-putar, Nandar. Sekali lagi saya ulang ya, saya tantang kamu. Berani nggak kamu bacakan ayat dalam Alkitab yang akan saya berikan ke kamu, ayat lain, via telepon? Jangan pura-pura nggak tahu telepon via WhatsApp sambil buka chat kita, itu nggak bisa. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan gagap teknologi, pura-pura takia, nggak perlu. Ya, sekali lagi saya tantang ke kamu. Kalau kamu nggak berani, oke, berarti saya cukup tahu kamu seperti apa dan bagaimana. Ya, keterbatasan ilmumu sampai di mana itu saya cukup tahu. Keterbelakanganmu terhadap bahasa Ibrani, alasanmu pakai nikut atau tanpa nikut itu terlalu basi. Kamu kalau memang benar-benar bisa dalam bahasa Ibrani, ya, kamu kasih deh ini ayat saya, suruh baca, minta tolong ke Yitzhak atau Bang Billy suruh baca, bisa kok mereka, walaupun tanpa nikut. Kalau memang benar-benar bisa, kalau kamu kan masih bunglon, cuman ngapalin 1-2 ayat, terus nyontek dari biblehub.com, ya kan? Nah, terus akhirnya kamu VN, makanya kamu dari tadi nggak berani telepon. Jangan kayak Riva, kalau Riva itu memang dia ketakutan sama saya, gitu loh. Habis dia saya telepon malah matiin, terus saya diblok. Ya, kalau kamu masih nggak mau terima tantangan saya, ya sudah, ini saya tutup closing statement. Nanti kalau misalkan kamu nggak berani apa sih namanya, terima tantangan saya debat via telepon, ya kamu itu baca tuh nanti ayat yang saya kasih ke kamu. Berarti saya cukup tahu ternyata kamu cuman ngibul dan penipu. Oke? Tidak perlu banyak basa-basi harus ke Geraha Mu'alaf. Ngapain harus di sana? Di sini bisa. Kita telepon bisa. Direkam, diupload ke YouTube, sama-sama di YouTube. Orang-orang bisa menyaksikan sama-sama di YouTube, bisa. Ngapain kok harus menunggu lama di Geraha Mu'alaf? Bisa sekarang via telepon, kalau kamu berani. Dan kalau kamu punya nyali. Dan kalau kamu punya ilmu. Dan kalau kamu bukan penipu. Dan kalau kamu memang benar-benar bisa baca Ibrani, ya harusnya kamu berani dong. Di telepon, kenapa kamu nggak mau ini? Saya kasih kesempatan. Boleh direkam. Saya bilang boleh loh direkam ya. Nah, kenapa nggak berani? Saya izinkan diupload di YouTube. Memang sengaja kok pengen saya upload ke YouTube. Biar orang-orang tahu. Dan ternyata seperti inilah seorang Nandar yang ditantang oleh Ustadz Malik Ferguson. Sekarang debat harus nunggu dulu di Geraha Mu'alaf. Ngapain? Lo juga sama-sama ke expose ke YouTube. Bisa juga masuk channelmu. Hah? Alasan, terlalu banyak alasan untuk menutupi kamu yang tidak bisa baca Ibrani dan hanya nyontek dari biblehub.com. Di situ ada ejaan satu persatu kalimatnya atau kata per kata. Di situ ya. Sudahlah, kamu blow on. Kamu suruh aja Bambang Nursena untuk tes-tesan dengan saya. Jangan kamu yang masih kelas terjemahan, ya. Nyuruh ngetes saya, tetapi kamu sendiri nggak bisa baca bahasa Ibrani. Ya, ibarat apa? Ibarat nyuruh ikan renang, ya ikan yang pastilah, ikan itu pasti, seekor ikan itu pasti bisa renang. Tetapi kamu sendiri adalah monkey, ya, kera yang tidak bisa berenang. Itu kan aneh. Kalau mau tes-tesan itu ya harusnya kamu ikan juga, aku ikan, kamu ikan, sama-sama pandai berenang, gitu, ya. Berarti kamu udah blow on nih.
nggak bisa berani tes-tesan di gerah mualaf. Coba kamu perhatikan dari kalimat pertama itu ada yod, ada zayin, ya, ada fe, ada nun sofit, ada yod, ada shin, ya. Coba kamu baca dari diksi yang telah aku katakan tadi, dari huruf yang telah aku diktekan tadi, itu ayat ke-17 atau ayat ke-18. Ya. Kalau kamu mengatakan itu ayat ke-17, silakan kamu baca, saya tunggu. Memang aku salah membacanya, tolong luruskan di gambar ini dari diksi pertama itu silakan kamu baca. Yang menurut kamu itu ayat ke-17, silakan kamu baca, aku tunggu. Ya, di blok dong. Sedih banget sih Nandar. Ya teman-teman, kita bisa menyaksikan sendiri, kita bisa menilai sendiri bagaimana si Nandar kabur keok melawan saya, ya, karena dia takut saya telepon, saya tantang, saya tes untuk baca bahasa Ibrani langsung via telepon di hadapan saya. Saya sudah bilang nggak apa-apa direkam, diupload ke YouTube, dia nggak mau dan dia nggak berani. Di sini kita bisa menilai dia itu cuma mau nyontek dari biblehub.com. Memang ada website Kristen atau ya memang website Kristen tentang Alkitab ya, biblehub.com itu dia bisa nyari ya bahasa Ibrani dalam Alkitab sekaligus bahasa ada ejaan Latinnya, kata per kata Latin itu bisa dibaca dan bisa dieja. Nah, dari situlah dia nyontek. Makanya tadi dia sempet waktu saya telepon, terus saya tes, ayo ini saya suruh kamu baca. Dia langsung kelagapan. Pas dia denger saya Ustadz Malik Ferguson, dia juga langsung kelagapan gitu loh. Langsung ketakutan. Terus telepon saya dimatiin. Saya screenshot kok tadi saya telepon langsung ditolak. Dia nggak berani. Kenapa? Karena dia keok, dia takut sama saya. Bukan takut masalah apa-apa, karena dia itu sesat dan berusaha menyesatkan orang lain. Nah di hadapan saya dia nggak bisa menyesatkan orang, nggak bisa menyesatkan saya. Dia cuma bisa menipu diri sendiri gitu loh. Ya. Terus tadi saya sempat saya ajak telepon dia berkali-kali, saya tantang, dia nggak mau. Dia bilang saya nggak punya ilmu lo. Kenapa kalau memang nggak punya ilmu dia nggak mau ngajarin saya? Kan dalam anggapan dia saya nggak punya ilmu, dia yang bisa baca. Kalau memang dia bisa baca, ngapain harus nunggu di gerah mualaf? Kenapa nggak mau telepon langsung? Direkam bisa, saya sudah mengizinkan direkam kan, diupload ke YouTube. Itu juga intinya ke YouTube juga, semua orang bisa nonton. Dan dia juga bisa diupload ke YouTube dia, dapat pemasukan, dapat iklan, dapat penghasilan, bisa ngasih makan anak istrinya, bisa nafkahin anak istrinya buat kebutuhan hidupnya, begitu loh. Bisa mungkin dari perdebatan antara Ustadz Malik Ferguson vs Nandar si penipu ini, dari situ kalau memang dia bisa mengungguli saya, bisa menang keilmuannya dari saya, kan lumayan. Siapa tahu kaosnya dia yang ngemis-ngemis ayat Alkitab itu makin melejit ya kan? Semenjak dia bisa mengalahkan Ustadz Malik Ferguson. Mungkin seperti itu. Tapi ini nyatanya dia tidak berani sama sekali. Ya berarti kan ilmunya nggak ada sama sekali gitu loh. Dari tadi saya tantang, berkali-kali saya telepon ditolak, berkali-kali saya telepon ditolak. Sampai saya screenshot, saya kasih ke dia dan dia tetap tidak tahu malu. Dia tetap nggak mau terima telepon saya gitu loh. Di telepon juga ngomong nggak berhenti-henti tuh. Saya nggak akan bisa dikalahkan hanya dengan dia ngomong terus nggak berhenti-henti. Saya juga bisa ngomong kok. Ngapain saya punya mulut? Ya kan? Dia ngomong, saya ngomong, biarin aja. Saya tadi sempat telepon, saya kasih kesempatan dia untuk berbicara. Tapi ternyata dia tetap tidak mau. Malah dia ngomong sendiri, saya suruh tes, dia tetap gak mau. Nah berarti kan ilmunya cuma sampai di sana, sudah berarti itu aja. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan semuanya saudara-saudara saya Kristen. Semoga dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ternyata Nandar ini hanya seorang penipu yang cuman mengaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, bisa baca Ibrani. Ternyata dia tidak bisa apa-apa. Dites pun juga nggak berani, ya kan? Malah nunggu di gerah mualaf. Ngapain di gerah mualaf? Di telepon bisa kok. Alasan dia aja karena dia ketakutan sendiri itu. Dah itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Bisa, kata siapa gua nggak bisa. Fan, yes, baken. Iya, karena kamu sudah nyari dulu di Google. Ini saya ganti pakai ayat yang lain. Monggo dibacakan, saya akan telepon kamu kalau kamu berani dan benar-benar bisa.